Halo, kali ini kita akan bahas tentang letak luas dan kondisi alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Luas negara Indonesia diperkirakan sekitar 5 juta kilometer persegi. Nah, letak negara Indonesia secara astronomis berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua yaitu benua Australia dan juga benua Asia. Akibat dari letak geografisnya ini, Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Kita tadi bahas tentang letak astronomis dan juga letak geografis. Namun apa sih perbedaan kedua letak ini? Letak astronomis yaitu letak berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur, sedangkan letak geografis adalah keberadaan wilayah berdasarkan posisinya di muka bumi, dan ini pula yang menentukan letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Mari kita bahas ya, yang pertama letak astronomis. Tadi letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Tapi apa perbedaan kedua garis ini? Ya, kalau garis lintang itu adalah garis secara horizontal, sedangkan garis bujur sama seperti gambar ini garis secara vertikal. Mari kita lihat lagi lebih detail. Garis lintang itu adalah garis secara horizontal, di mana garis lintang yang semakin mendekati kutub utara ataupun kutub selatan, maka derajatnya akan semakin besar. Dan semakin dekat dengan garis khatulistiwa, maka derajatnya akan semakin kecil. Garis khatulistiwa ini adalah garis khayal, di mana garis ini yang membelah bagian bumi utara dan juga selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis secara vertikal. Dan terdapat garis meridian nih. Garis meridian itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi kalau khatulistiwa tadi yang membelah kutub utara dan selatan, sedangkan garis meridian ini yang menghubungkan antara kutub utara dan juga kutub selatan. Lalu kita lihat lagi apa perbedaan garis lintang dan garis bujur. Kalau dari gambar ini, garis lintang adalah nih 6 derajat lintang utara, lalu 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa, lalu 11 derajat lintang selatan. Jadi garis khatulistiwa ini adalah garis lintang ya teman-teman. Lalu garis bujur itu yang 95 derajat, 100 derajat, 110, 120, 130 dan juga 141 bujur timur. Lalu apa perbedaan pengaruhnya? Nah, ini pengaruh dari garis bujur, yaitu membuat Indonesia menjadi 3 zonasi waktu, yaitu WIB, WITA, dan juga WIT. Nah, garis bujur WIB diperkirakan 105 derajat, sedangkan WITA itu 120 derajat dan juga WIT 135 derajat. Perlu diketahui bahwa setiap perbedaan 15 derajat bujur, maka perbedaan waktunya adalah 1 jam. Sehingga perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan juga WIT itu adalah masing-masing 1 jam. Sedangkan pengaruh garis lintang itu adalah perbedaan iklim di setiap negara. Setiap negara yang mendekati garis khatulistiwa, maka iklimnya itu adalah iklim tropis, sedangkan semakin dekat dengan kutub, biasanya iklimnya semakin dingin gitu ya, yaitu iklim dingin bahkan iklim kutub. Jadi keuntungan letak secara astronomis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa itu adalah Indonesia itu memiliki iklim tropis. Lalu apa keuntungannya kalau misalnya Indonesia itu memiliki iklim tropis? Yaitu Indonesia itu akan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau, di mana ini sangat cocok untuk pertanian. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa iklim Indonesia itu adalah iklim tropis, jawabannya adalah karena Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Dan apa akibat dari iklim tropis bagi Indonesia? Yaitu tanah Indonesia yang subur atau cocok untuk lahan pertanian. Sekarang kita akan bahas mengenai letak geografis. Nah, secara geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, letaknya inilah yang disebut sebagai posisi silang ya. Dan seringkali ini disebut sebagai keuntungan geostrategis. Jadi letak ini adalah letak yang strategis bagi Indonesia.
Terus apa saja sih keuntungan geografis yang diperoleh Indonesia karena letaknya yang berada di posisi silang dunia? Yang pertama itu memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut, atau menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, Indonesia itu pasti akan kaya dengan sumber daya laut. Lalu yang ketiga, berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena pengaruh dari negara-negara maju yang singgah ke Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Indonesia itu mudah berkomunikasi dan menjalin relasi dengan negara lain. Lalu ada lagi istilah keuntungan letak secara geologis. Indonesia secara geologis itu terletak di Ring of Fire atau cincin api, di mana ada rangkaian gunung api. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya tanah vulkanik yang dihasilkan dari gunung api itu biasanya adalah tanah yang subur. Lalu yang kedua, Indonesia itu terletak juga di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik, yang menyebabkan Indonesia itu kaya dengan mineral dan juga keberagaman hayati. Nah, sekian untuk pembelajaran kita. Ada satu soal nih yang harus kita jawab ya. Soalnya adalah dua kota X dan kota Y terletak pada garis lintang yang sama tetapi berbeda pada garis bujur. Kota X berada di 60 derajat dan kota Y berada di 75 derajat bujur barat ya. Apa yang dapat Anda prediksi mengenai perbedaan waktu antara kedua kota tersebut? Pilihan A yaitu kedua kota memiliki waktu yang sama. B, kota X lebih cepat 1 jam dari kota Y. C, kota Y lebih lambat 2 jam dari kota X. Dan D, waktu antara kedua kota bervariasi berdasarkan musim. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Kita lihat dulu nih perbedaan antara kota Y dan kota X. Kan tadi kota Y itu 75 derajat bujur barat. Maka kita kurangi aja dengan kota X 60 derajat bujur barat, yaitu hasilnya adalah 15. Setelah itu kita menghitung nih perbedaan waktunya. Kita tadi sudah mengetahui bahwa setiap 15 derajat bujur itu sama dengan 1 jam perbedaan waktu. Karena kota Y berada lebih jauh ke barat dibandingkan kota X, maka kota X lebih cepat dibandingkan dengan kota Y. Maka pilihan yang paling tepat adalah B, kota X lebih cepat 1 jam dari kota Y. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bye-bye.